Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Si Tunan, kamu berhati-hatilah. Wang Lin menoleh ke arah tempat si Tunan menghilang di kehampaan yang luas. Hanya dia yang tersisa sekarang dan sedang mengamati ke sekelilingnya dalam diam. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas dan merasa sedih. Sejak dia memasuki dunia kultivasi, si Tunan telah bersamanya dan dia berhutang banyak pada si Tunan. Meskipun si Tunan tertidur dalam jangka waktu yang lama, namun Wang Lin dapat dengan jelas merasakan keberadaan si Tunan melalui mutiara penentang surga. Di matanya, si Tunan tidak berbeda dengan seorang guru. Sekarang adalah perpisahan yang sesungguhnya di antara mereka yang membuat kesedihan di dalam hatinya menjadi sangat kuat. Aku ingin tahu apakah kita akan bertemu lagi di dalam hidup ini. Wang Lin diam-diam berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia kemudian berlutut di kompas bintang dan bersujud 3 kali ke arah si Tunan pergi. Aku Wang Lin, seumur hidupku tidak pernah membungkuk kepada langit atau bumi, dan aku tidak memberikan penghormatan kepada iblis ataupun dewa. Aku hanya tunduk kepada orang tuaku dan untuk menunjukkan rasa hormat kepada si Tunan. Wang Lin mendongak menekan rasa melankolis di hatinya dan kompas bintangnya terbang ke kejauhan. Arahnya berlawanan dengan arah si Tunan dan dia segera bergerak semakin jauh. Setelah Wang Lin pergi, sosok si Tunan muncul di tempat Wang Lin sebelumnya. Dia memandang ke arah menghilangnya Wang Lin dan menghela nafas berat. Tanpa cobaan yang kejam, seseorang tidak dapat dianggap sebagai seorang kultivator sejati. Wang Lin, alasanku membawamu ke jalan iblis adalah karena jalan iblis adalah yang terbaik untuk tetap hidup. Setelah kamu membuat avatar, kamu keluar dari jalur iblis dan menciptakan jalurmu sendiri. Aku tidak bisa lagi berada di dekatmu karena lelaki tua ini adalah iblis luar dan dalam. Teman kecil, selamat tinggal. Dia segera menghela napas panjang lalu menghilang dalam kilatan cahaya putih. Ruang angkasa sangatlah luas, jadi jika seseorang tidak memiliki peta bintang, maka mereka mungkin akan menghilang seumur hidupnya. Tian Yunzi meninggalkan peta bintang yang sangat rinci untuk Wang Lin dan menandai cara berpindah dari planet Sujaku ke planet Tianyun. Saat ini, Wang Lin duduk dalam posisi lotus di kompas bintang dan dengan cepat melakukan perjalanan ke planet Tianyun. Selama perjalanan ini, Wang Lin tidak menganggur. Dia menghabiskan waktunya menggunakan batu kayu kosong dan tinta salju untuk menyempurnakan kompas bintang sekali lagi dengan teknik rahasia dewa kuno. Tentu saja prosesnya tidak cepat dan itu berlangsung sepanjang perjalanan. Sekarang kompas bintang tertutup cahaya hijau. Di dalam cahaya hijau, orang dapat melihat banyak sekali cabang yang bergerak dan melengkung di sekitar kompas bintang. Ini adalah zat misterius yang dimurnikan dari batu kayu kosong. Waktu 3 bulan hanya cukup untuk melakukan perpaduan antara batu kayu kosong dengan kompas bintang. Dewa-dewa kuno tidak peduli dengan waktu, jadi ketika mereka menggabungkannya dengan harta magis, prosesnya biasanya memakan waktu setidaknya 100 tahun. Dewa kuno bintang 9 membutuhkan waktu 1000 tahun untuk menyempurnakan harta karun. Namun 1000 tahun ini akan berlalu secepat mereka menjentikkan jarinya. Wang Lin menghitung dan menemukan bahwa jika terus begini, maka hal itu tidak akan terjadi bahkan pada saat dia tiba di planet Tianyun. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia memutuskan untuk menghentikan integrasi lebih jauh dan menggunakan tinta salju untuk memulai proses pemurnian akhir pada tahap penyelesaian kecil ini. Beberapa bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, seberkas cahaya perak terbang melintasi kehampaan. Sinar cahaya perak tampak seperti seekor naga dan bergerak melintasi angkasa tanpa halangan apapun. Ada seseorang yang berdiri di atas sinar cahaya perak ini.
Orang ini memiliki rambut panjang yang tergerai di belakangnya, sepasang mata yang angkuh, raut wajahnya lancip dan pakaiannya berkibar kencang, seolah-olah ada angin kencang yang bertiup ke arahnya. Kulit orang ini agak gelap dan memberikan perasaan semangat, dan itu dipenuhi dengan vitalitas yang mendalam. Dia adalah Wang Lin. Perjalanan menuju ke planet Tianyun telah dilakukannya selama lebih dari setengah tahun. Selama waktu ini, Wang Lin telah banyak berubah. Kulitnya tidak lagi seputih saat berada di planet Sujaku, tetapi sedikit lebih gelap. Hal ini disebabkan oleh kekuatan misterius di antara bintang-bintang. Adapun naga perak itu adalah tampilan kompas bintang setelah dimurnikan. Dengan ingatan dewa kuno Tusi, dia menggunakan teknik khusus bersama dengan batu kayu kosong untuk mengubah strukturnya dan menyelesaikan fusi dengan tinta salju. Sehingga semua ini menyebabkan perubahan yang misterius. Adapun bentuk naga perak itu adalah makhluk purba bernama Kyuhe dari ingatan dewa kuno. Kecepatan makhluk ini sangat cepat, jadi mengubah kompas bintang menggunakan bentuknya akan menambah kecepatannya. Meski tidak bisa dibandingkan dengan makhluk aslinya, namun kompasnya mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Menurut ingatan dewa kuno Tusi, kompas bintang yang sebenarnya akan membutuhkan darah Kyuhe sebagai penggerak untuk mengeluarkan potensi penuh dari kompas bintang. Pada saat ini, naga perak di bawah kaki Wang Lin tidak lebih lambat dari seorang kultivator ascendant. Waktu berlalu dan setengah tahun berlalu. Wang Lin telah melakukan perjalanan luar angkasa sendirian selama lebih dari setahun. Selama setahun ini, Wang Lin melihat banyak hal. Pada awalnya, dia memperhatikan semuanya dengan cermat. Tetapi sekarang dia hanya melihat sekilas ketika dia melewatinya. Sekarang dia semakin dekat dengan planet Tianyun. Wang Lin segera menghitung jarak berdasarkan peta di kepalanya. Saat ini dia merasa sudah setengah jalan menuju tujuannya. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat planet yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa planet memiliki kultivator dan ada beberapa planet yang telah ditinggalkan. Serta beberapa juga dipenuhi aura yang kuat dan ganas. Selain itu, Wang Lin sudah terbiasa melihat perampokan. Ada juga sekelompok orang yang ditolak oleh semua kultivator. Mereka disebut kultivator pinggiran. Para kultivator ini menghabiskan sebagian besar waktunya di luar angkasa, dan tidak satu pun dari mereka yang lemah. Mereka akan mencuri dari setiap kultivator yang mereka temui. Sepanjang jalan, Wang Lin bertemu beberapa orang, tetapi orang-orang ini sangat berpengalaman dalam mendeteksi tingkat kultivasi. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang berani datang dan menghentikan Wang Lin. Tetapi ada satu kultivator pinggiran yang juga berada pada tahap awal transformasi jiwa yang menyerang Wang Lin. Namun, dia melarikan diri setelah terluka parah oleh Wang Lin. Yang lemah tidak bisa bertahan hidup di luar angkasa, jadi Wang Lin tidak lagi menyembunyikan auranya. Dia mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya, terutama niat membunuh dari tubuh aslinya. Niat membunuh ini membentuk aura besar dan bergerak seperti hembusan angin dingin yang menyebabkan hati orang akan bergetar hebat. Akibatnya, ketika kultivator pinggiran melihat Wang Lin, mereka akan menjauh dan tidak sembarangan mengganggunya. Saat ini, Wang Lin terus terbang. Dia seperti binatang purba yang turun dari surga. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, Wang Lin masih berdiri di atas naga perak. Di dekatnya ada sistem bintang yang dikelilingi oleh cahaya hijau. Ada planet raksasa berwarna ungu tua di sistem ini. Ada banyak cahaya yang keluar dari planet tersebut yang membuatnya tampak seperti kristal raksasa. Dan itu terlihat sangat indah. Di sekitar planet besar ini terdapat 5 planet kecil yang mengorbit pada planet utama. Semuanya memancarkan gelombang energi spiritual. Jelas sekali
bahwa ada formasi yang diberlakukan terhadap mereka. Kegembiraan memenuhi hati Wang Lin saat mengarahkan pandangannya ke planet ungu. Ini adalah lokasi planet Tianyun yang ditandai oleh Tianyunsi. Saat ini di mata Wang Lin, planet Tianyun terlalu besar jika dibandingkan dengan planet Sujaku. Pada saat ini juga, dia bahkan bisa merasakan energi spiritual padat yang datang dari planet ini. Jika dia menginjakkan kaki di planet ini, maka kepadatan energi spiritualnya tidak akan bisa dibayangkannya. Sehingga planet Sujaku jauh dari bisa dibandingkan dengan planet Tianyun. Pada saat bertemu dengannya, Tianyunsi mengatakan bahwa planet Sujaku adalah planet yang setengah terbuang. Melihat planet Tianyun sekarang, Wang Lin langsung mempercayainya tanpa keraguan sedikit pun. Setelah melihat planet Tianyun, hati Wang Lin bergetar hebat seperti ada gelombang besar yang melonjak di dalam hatinya. Ini seperti pertama kalinya dia pergi ke kota. Gairah yang mendalam muncul di hatinya saat dia diam-diam mengamati planet Tianyun dari kejauhan. Planet Tianyun, aku, Wang Lin, datang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam tetapi tidak berjalan maju. Seluruh tubuhnya bersama naga perak tiba-tiba mundur. 3 hari kemudian, dia tiba di dekat sebuah planet kecil yang sepi. Tubuh Wang Lin segera bergetar dan kemudian tubuh aslinya langsung terbang keluar. Dia segera menggali jauh ke dalam inti planet yang sepi dan mulai berkultivasi. Ada banyak pakar kuat di planet Tianyun dan beberapa orang mungkin menyadari bahwa tubuh aslinya adalah dewa kuno. Untuk berjaga-jaga, Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya di sini dan kemudian terbang menuju planet Tianyun. Dari kejauhan, planet ini tampak seperti tertutup tirai tipis berwarna hijau. Di dalam kabut hijau juga terdapat bintik-bintik yang berkilauan seperti bintang. Dari planet besar berwarna ungu di tengahnya, sejumlah besar energi spiritual melonjak ke dalam kabut hijau yang menyebabkannya bergejolak dan menampakkan pemandangan aneh. Wang Lin berhenti di luar kabut hijau. Saat dia melihat kabut tersebut, dia merasakan bahaya. Kabut hijau ini mengandung kekuatan destruktif. Jika aku dengan ceroboh memasukinya, aku akan terus-menerus diserang olehnya. Aku ingin tahu di peringkat berapa planet memiliki formasi yang begitu kuat seperti ini. Dan 5 planet kecil di sekitarnya juga memiliki formasinya masing-masing. Belum lagi planet-planet kecil yang letaknya lebih jauh. Saat Wang Lin merenung, matanya tiba-tiba bersinar, lalu dia mundur 1000 kaki dan melihat kabut hijau dengan ekspresi serius. Kabut hijau itu bergerak seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang menggerakkannya. Di saat yang sama, seorang pria muda mengenakan jubah hitam keluar. Penampilannya terlihat rata-rata dan matanya tenang saat dia memandang Wang Lin dan bertanya, "Apakah kamu memiliki pesan diplomatik?" Meskipun ucapannya tenang dan matanya tenang, namun seluruh tubuhnya memancarkan perasaan rendah hati. Kombinasi dari semua ini memberikan rasa arogansi yang lebih kuat kepada orang lain. Kesombongannya tidak perlu lagi diperlihatkan karena sudah terpatri di dalam tulangnya. Wang Lin memandang orang itu dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya." Ekspresi pemuda itu tetap sama saat dia dengan tenang bertanya, "Apakah kamu punya undangan?" Wang Lin merenung sebentar dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi. Pemuda itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Karena kamu tidak memiliki pesan diplomatik atau undangan, silahkan pergi." Setelah mengatakannya, dia berbalik dan berjalan kembali ke dalam kabut hijau. Saat dia masuk, kabut hijau perlahan menutup. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, "Aku mencari senior Tianyunsi." Pemuda itu langsung berhenti, lalu dia berbalik dan menatap Wang Lin. Tatapannya menjadi aneh dan setelah beberapa saat dia berkata, "Apakah kamu berasal dari planet Sujaku?"
Wang Lin terkejut saat mendengarnya. Dia memandang pemuda itu dan mengangguk. Pemuda itu memperlihatkan senyuman aneh. Lalu dia melambaikan tangannya dan kabut hijau di sekitarnya mulai bergejolak dengan hebat. Itu membentuk tentakel seperti naga yang saling terkait satu sama lain dan menyerang ke arah Wang Lin. Namun mata Wang Lin tetap tenang. Dia menyingkirkan kompas bintangnya dan maju selangkah. Tentakel seperti naga segera menyatu saat mereka mendekati Wang Lin untuk membentuk pedang terbang berwarna hijau. Wang Lin kemudian melangkah ke gagang pedang. Terima kasih banyak. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia menggenggam tangannya. Cahaya misterius di mata pemuda itu menjadi semakin kuat. Dia memandang Wang Lin sebelum membungkuk dan berkata, "Masuklah ke dalam. Senior Tian Yunzi sudah lama menunggumu." Setelah orang ini selesai berbicara, kabut hijau terbelah lalu membentuk terowongan menuju planet. Pedang hijau di bawahnya langsung bergerak dan terbang menuju planet Tianyun. Saat dia terbang, Wang Lin mulai merenung. Orang ini mengetahui bahwa aku berasal dari planet Sujaku dan berkata bahwa senior Tian Yunzi telah menungguku. Mungkinkah senior Tian Yunzi ini benar-benar memiliki mantra yang memungkinkannya bisa melihat menembus langit dan bumi, serta menghitung waktu bahwa aku akan datang? Jika seperti itu, maka mantra senior adalah surga. Saat Wang Lin berpikir, pedang terbang di bawah kakinya dengan cepat terbang menuju planet Tianyun. Tak lama setelah itu, planet Tianyun menjadi semakin besar dan segera pedang terbang itu bergegas ke arahnya. Tekanan angin dari atmosfer menghantamnya seperti pisau tajam, namun pedang di bawahnya memancarkan cahaya lembut yang menjaga tekanan tetap rendah hingga tingkat tertentu. Wang Lin dikelilingi oleh cahaya hijau saat dia dibawa melewati atmosfer dalam sekejap dan memasuki planet Tianyun. Dari udara, Wang Lin melihat sebagian besar permukaan planet yang ditutupi oleh tumbuhan berwarna ungu. Daun tanaman ini digerakkan oleh angin dan menimbulkan gelombang suara gemerisik. Perasaan asing muncul di hatinya. Dia menghela nafas dan dengan cepat terbang ke arah pantai. Pedang yang diciptakan oleh kabut hijau tidak berada di bawah kendali Wang Lin. Itu terbang sendiri untuk membawanya ke sekte Tianming. Titik masuk mereka tidak jauh dari sekte. Jadi setelah hanya 3 batang dupa, sekte Tianming muncul di hadapan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia melompat dari pedang hijau dan mendarat di tanah. Kemudian pedang hijau itu menghilang dalam sekejap mata. Sekte Tianming berada di sisi timur planet Tianyun. Melihat dari kejauhan, sekte itu seolah-olah tertutup lapisan kabut sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sebenarnya ada sebuah kuil besar yang mengambang di tengahnya dan memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Di bawah kuil terdapat batu-batu terapung yang membentuk undakan menuju ke pegunungan di bawahnya. Pada saat ini, sinar cahaya pedang terbang bolak-balik melalui sekte Tianming, sehingga sekte ini terlihat sangat ramai. Wang Lin berdiri di luar gunung dan memandangi kuil. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera melangkah maju. Tidak butuh waktu lama sebelum Wang Lin tiba di sebuah gunung besar. Saat dia hendak melintasi gunung, ekspresinya berubah dan dia berhenti untuk melihat ke kejauhan. Pendatang berhenti. Suara samar terdengar dari kejauhan. Suara ini sangat jelas namun tanpa emosi apapun, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu suara laki-laki atau perempuan. Ekspresi Wang Lin menjadi penuh hormat. Dia menggenggam tangannya dan berkata dengan keras, "Wang Lin dari planet Sujaku ada di sini untuk bertemu dengan senior Tian Yunzi." "Wang Lin, Yang Mulia Tian Yunzi sudah mengetahui kedatanganmu. Namun untuk memasuki sekte Tianming, bahkan murid berprestasi pun harus melalui 3 ujian. Apakah kamu berani menerimanya?"
Ekspresi Wang Lin sangat serius saat mendengarnya. Dia tidak segera menjawab, tetapi bertanya, apakah 3 cobaan itu? Ujian pertama adalah ujian manusia. Ujian ini menguji hati Daumo. Ujian kedua adalah ujian bumi. Ujian ini menguji kultivasimu. Ujian ketiga adalah ujian surga. Ujian ini menguji domenmu. Hanya melalui 3 ujian ini, kamu baru dapat memasuki sekte Tianming. Apakah kamu berani? Suaranya masih terdengar polos tanpa ada amarah. Setelah suara itu selesai berbicara, puluhan ribu sinar cahaya berkumpul membentuk cincin opal di hadapan Wang Lin. Wang Lin segera tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa aku tidak berani?" Setelah berbicara, dia berjalan ke dalam cincin oval. Di sekte Tianming di atas gunung yang tinggi ada pohon bohi. Mahkota pohon ini sangat besar. Itu seperti payung yang bisa menutupi langit. Siapapun yang melihatnya akan merasakan dorongan untuk memujanya. Saat ini ada 3 orang yang berada di bawah pohon ini. Salah satunya adalah seorang lelaki tua. Dia memiliki ekspresi lembut dan rambut putihnya tertiup angin. Namun dia tidak memberikan perasaan lelaki tua dan malah memancarkan perasaan yang luar biasa. Matanya bahkan lebih cemerlang dari beberapa pemuda di masa jayanya. Kedua alisnya seperti 2 naga putih di wajahnya yang bergerak lembut mengikuti angin. Tatapannya memandang ke kejauhan dan menunjukkan sedikit usia. 2 orang berdiri dengan hormat di belakangnya. Keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Salah satu dari mereka tersenyum dan terlihat sangat ramah. Yang lainnya memasang ekspresi serius. Matanya dingin dan dia berdiri tanpa emosi. Lelaki yang tersenyum itu memandangi lelaki tua yang lemah lembut itu dan berkata, "Guru, orang ini hanyalah murid kehormatan. Mengapa memaksanya melewati 3 ujian?" Mata lelaki tua itu seperti kilat memandang ke kejauhan saat dia perlahan berkata, "Aku menerimanya sebagai murid atas kemauanku sendiri dan menanamkan karma guru serta murid di antara kami. Hanya dalam waktu 100 tahun, kultivasinya telah mencapai tahap ini. Dia benar-benar tidak sederhana." Lelaki berpenampilan lembut itu tersenyum tipis dan berkata, "Menarik perhatian guru adalah keberuntungannya. Jika dia bisa melewati 3 ujian, bawa dia ke paviliun awan ungu." Orang tua itu melihat ke kehampaan lagi, lalu dia maju selangkah dan menghilang. Pria berpenampilan lembut dan pria berwajah dingin merespon. Mereka menundukkan kepala memberi hormat sampai lelaki tua itu pergi. Pria berwajah dingin itu mencibir dan berkata, "Paviliun awan ungu menarik. Saudara Junior Zhou, apa yang menarik dari itu?" Pria berpenampilan lembut itu menoleh ke pria bernama Zhou. "Saudara senior, apakah kamu mencoba menguji saudara junior? Paviliun awan ungu bukanlah tempat yang bisa ditinggali oleh murid kehormatan biasa. Istana langit ungu dan istana impian ungu milikku adalah tempat yang hanya bisa ditinggali oleh murid sejati guru kita. Aku khawatir paviliun awan ungu akan segera diberi nama istana kayu ungu." Orang yang berpenampilan lembut itu tersenyum dan berkata, "Wang Lin itu tidak sederhana dan guru tampaknya benar-benar tergerak untuk menerima murid lain. Kita akan mendapatkan saudara lainnya. Bukankah itu saat yang menggembirakan? Kakak senior, kamu tidak perlu mengatakan apa yang tidak terpikirkan oleh hatimu." Pria yang bernama Zhou mendengus dingin dan pergi. Saat ini hanya pria berpenampilan lembut yang tersisa. Matanya tenang dan berisi tatapan yang seolah-olah dia tidak bisa sepenuhnya memahami sesuatu. Dia segera berbisik pada dirinya sendiri, "Paviliun awan ungu.
Pilihan guru benar-benar menarik. Saudara junior Sun Yun, sepertinya guru benar-benar kehilangan kepercayaan padamu. Adapun Wang Lin, setelah dia melangkah ke dalam lingkaran cahaya opal, pandangannya kabur dan dia muncul di dunia putih yang luas. Dia tidak bisa melihat di mana tempat ini berakhir, seolah-olah dia berada di luar angkasa. Saat berdiri di sini menyebabkan rasa kesepian muncul di hatinya. Mata Wang Lin bersinar dan tanda kesepian di hatinya menghilang. Menarik, tempat ini bisa menyebabkan perubahan di dalam hatiku. Wang Lin menyebarkan kekuatan jiwanya seperti orang gila ke segala arah. Dalam beberapa saat, segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh ribu kilometer muncul di pikirannya. Ujian pertama akan menguji hati Dauku. Wang Lin merenung sejenak saat memikirkannya. Tepat pada saat ini, gambar buram muncul di hadapan Wang Lin dan mulai berjalan ke sudut. Wang Lin menoleh tetapi tubuhnya tidak bergerak. Sosok itu perlahan mendekat dan menampilkan wajah cantiknya. Sosok itu adalah Li Muan. Li Muan memandang Wang Lin dan menunjukkan senyum bahagia. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wang Lin tidak dapat mendengar apapun. Tak lama kemudian, Li Muan menjadi cemas dan berjalan mendekat beberapa langkah. Wang Lin segera memandang Li Muan dan berbisik, "Apakah ini percobaan pertama? Ilusi yang terbentuk dari hati Dauku. Ini sama sekali tidak sulit." Wang Lin menghela nafas, lalu dia mengambil satu langkah dan dengan cepat pindah ke sebelah Li Muan. Dia meraih pinggangnya dan tersenyum. "Dao hati, dao hati." Li Muan mengungkapkan senyuman tipis dan dia menghilang bersama Wang Lin. Di sekte Tianming di bawah pohon bohi, pemuda tampak lembut itu berseru dan matanya menunjukkan cahaya misterius. Kecuali guru salah, orang ini memang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Orang awam hanya melakukan dua hal pada percobaan pertama: menenangkan diri untuk menghindari semuanya, atau mencoba menerobos dengan paksa. Tetapi orang ini memang menarik. Dia memutuskan untuk mencari Dao. Menarik. Cara orang ini sama dengan cara saudara junior Sun Yun. Akan tetapi, saudara junior Sun Yun mampu bertahan selama 67 hari. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Pria yang tampak lembut itu mengusap dagunya dan menampilkan senyuman yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Tatapannya tenang, tetapi ada sedikit cahaya misterius yang melintas di matanya. 3 cobaan dari sekte Tianming diciptakan oleh Tian Yunxi secara pribadi. Dia membelah ruang untuk menciptakan ruang khusus untuk 3 ujian. Hanya setelah melewati 3 ujian, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sekte Tianming. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan. Jadi, tidak ada yang bisa mengubahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.